besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kur, tinggikan nama-Mu, kita mengatakan tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya. Hanya Engkau yang patut kami puji, kami sembah, kami agungkan Tuhan. Sebab Engkau yang sudah menebus kehidupan kami semua, melayakkan kami untuk bisa beribadah melayani Tuhan pada malam hari ini dalam doa penyembahan, bahkan dalam doa puasa kami Tuhan. Sebab kami merasa tidak mampu apa-apa berbuat sesuatu di dunia ini tanpa Engkau Tuhan. Kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu lewat doa puasa, supaya sungguh-sungguh kami dekat kepadamu, Engkau dekat kepada kami. Dan kami akan merasakan Tuhan pertolongan-pertolongan-Mu. Kami akan merasakan pembukaan jalan dari Tuhan. Terlebih kami merasakan penyucian dan keubahan hidup. Sampai kami sempurna seperti Tuhan. Banyak cacat celah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mampu menghapus cacat celah kami. Menghapus segala kemustahilan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pelayanan ini, doa puasa ini dalam tangan kemurahan. Biar urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat baik yang ada di sini. Yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Di dalam negeri, luar negeri. Semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami sekalian. Terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Bagikan asap dupa harum dan Engkau mengulurkan tangan kepada kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Demikian Tuhan, saudara-saudara kami dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memulaikan menaikkan puji-pujian kita. Kita akan mulai menyanyi nomor 62 dari buku nyanyian rohani. 62. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Ayat 2. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku
menyembahmu. Refrain. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, Haleluya, aku menyembahmu. Lagi ayat 1. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Ayat 2. Tanganku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, Haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, Haleluya, aku menyembahmu. Kita lanjut memuji Tuhan dari buku Nyanyian Psallo nomor 114. 114 dari buku Nyanyian Psallo. Bahkanlah kami ya Tuhan, Kamu kepadaku, Rajaku selalu dengar-dengaran, contoh teladanmu ya Tuhan, rendah hati dan tak suka melawan, tunduk pasrah itulah yang berkenan. Mari kita kami ya Tuhan, dalam pembentukan tubuhmu, telah kemurahan-Mu kepadaku, sampai ketinggal dan binasa. Rajaku selalu dengar-dengaran, contoh teladan-Mu ya Tuhan, rendah hati dan tak suka melawan, tunduk pasrah itulah yang berkenan. Kami ya Tuhan, dalam pembentukan tubuhmu, telah kemurahan-Mu kepadaku, jangan sampai tertinggal dan binasa. Dengar-dengaran, contoh teladan-Mu ya Tuhan, rendah hati dan tak suka melawan, pasrah itulah yang berkenan. Lanjut kita nyanyi nomor 113 dari buku Nyanyian Psallo. Jadikan kami sekawan domba-Mu. Jadikan kami sekawanan domba-Mu, yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu.
Jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan mempelai-Mu. Kita melanjutkan memuji Tuhan nomor 185 dari buku Nyanyian Pesalu 185. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri, alami mujizat ilahi. Oleh firman Tuhan yang menyucikan dari segala kekurangan, ku bersyukur padamu, oh Tuhan. Aku melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntun kesempurnaan. Ayat 2. Terima kasih Tuhan untuk semua pengalaman menuruti firman, baik di puncak gunung bahkan di lembah, kasih-Mu selalu melimpah. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan. Kasih-Mu melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu kesempurnaan. Ayat 3. Terima kasih Tuhan untuk semua kegerakan Roh Kudus yang membangunkan perjanjian yang heran telah Kau curahkan dalam setiap kehidupan. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntun kesempurnaan. Kita masih akan memuji nama Tuhan nomor 118 Yerusalem Baru. Yerusalem baru mempelai Tuhan. Oh betapa
cahaya kemuliaan, ya bagiku kota idaman. Ayat 2. Yerusalem baru mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku akan dikau kesucian Allah. Di sana penghentian rasa gelisah. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Refrain. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu di milik-Mu. Yerusalem baru kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku akan Dikau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku Kaulah kota idaman. Ayat 2. Yerusalem baru Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau, oh kota kesucian Allah. Di sana penghentian rasa gelisah. Refrain. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar Kamu menjadi mempelai-Mu.
sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi refrain. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar dapat menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagi sebuah nyanyian nomor 177 dari buku nyanyian Pesalu, Biar Kau Melimpah. Dari semua yang telah ku dapatkan, banyak telah ku terima, tetap ku dahaga. Bukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Ayat 2. Kau melimpah di dalam hidupku yang membutuhkan. Banyak yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus. Biar Kau limpah di dalamku. Saudara, biarlah pada malam hari ini, walaupun banyak firman yang setelah kita dengar, dalam malam hari ini juga masih ada kerinduan dari hati kita dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran daripada firman Tuhan, supaya boleh melimpah dalam kehidupan kita. Biarlah saudara, kita akan nyanyikan kur ini, kita akan nyanyikan lagi, Ku Perlu Kau Tuhan, merupakan doa kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan ini sambil berdiri, dan nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dapatkan banyak lagu terima, tetap ku dahaga, merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Biarlah Kau melimpah
biarlah kau melimpah di dalam hidupku yang membutuhkan. Banyak yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus. Biar kau limpah di dalam. Banyak yang ku terima, masih ku merasa. Banyak yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus. Biar kau limpah di dalamku. Haleluya, haleluya. Tidak dapat kami pungkiri Tuhan, banyak yang sudah kami terima dari Engkau, berkat-berkat, perlindungan, pertolongan dan lain sebagainya. Tapi kami masih merindukan Tuhan, kami masih lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan. Sebab hanya firman-Mu lah yang membuat kami bahagia Tuhan, membuat kami mengalami kepuasan surga, dan firman-Mu lah yang mampu memandikan kami, menyucikan, mengubahkan sampai kami sempurna seperti Tuhan. Curahkanlah firman-Mu bagi kami semua malam ini, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Pada malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami benar-benar merasakan jamahan tangan-Mu, mujizat terjadi Tuhan. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata kami. Terima kasih, berikan roh penyembahan kepada kami, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu saat ini, dimanapun berada, Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan satukan dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur bisa mendapat kesempatan dari Tuhan untuk kita bisa berdoa, bahkan bisa berpuasa bagi yang berpuasa sepanjang hari ini. Ya, baik. Jadi doa penyembahan itu adalah proses perobekan daging. Ya, proses perobekan daging. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging dengan segala keinginan, dengan segala hawa nafsu dan lain-lain. Doa puasa adalah mempercepat proses perobekan daging. Doa puasa untuk mempercepat proses perobekan daging dengan segala keinginan hawa nafsunya, sehingga kita bisa mencapai
ukuran penyembahan, yaitu daging tidak bersuara lagi. Nah, ini pentingnya doa puasa, saudara. Proses mempercepat doa puasa, mempercepat proses perobekan daging dengan segala keinginan hawa nafsu, sehingga kita bisa mencapai ukuran doa penyembahan, yaitu daging tidak bersuara lagi. Daging tidak bersuara lagi. Ya, jadi kenapa kita harus cepat-cepat? Sebab kita berlomba. Kenapa harus mempercepat proses? Sebab kita berlomba dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Jadi kita harus cepat mengalami perobekan daging, sehingga waktu Yesus datang kedua kali kita sudah memenuhi ukuran penyembahan, yaitu daging tidak bersuara lagi, sehingga kita sempurna seperti Dia dan kita layak menyambut kedatangannya yang kedua kali. Itulah maksudnya kita berpuasa, ya. Sekarang kegunaan doa puasa. Kegunaan doa puasa. Yang pertama dalam 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5. Kegunaan doa puasa. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ke-5. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ya. Jadi kegunaan doa puasa yang pertama, ya, supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, supaya kita sabar dalam penderitaan, ya, supaya kita sabar dalam penderitaan, ya, berjaga-jaga dalam penderitaan, sehingga kita tetap bisa melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Ini satu kegunaan doa puasa yang pertama, supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, tidak ditolak oleh Tuhan, supaya kita sabar dalam penderitaan dan berjaga-jaga selalu, sehingga kita tidak tinggalkan pelayanan, tapi kita tetap bisa melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu puasa, kegunaan puasa. Satu lagi di dalam Kisah Rasul 13. Jadi puasa ini ada kaitannya dengan pelayanan. Dengan pelayanan, supaya pelayanan berkenan kepada Tuhan, kita berdoa puasa supaya kalau sudah pelayanan berkenan, bertahan juga. Supaya bertahan, tidak undur, supaya kita bisa sabar dalam penderitaan, berjaga-jaga dalam pelayanan, bertahan dalam pelayanan, tidak tinggalkan pelayanan, tetapi kita tetap bisa melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang selanjutnya, satu lagi dalam Kisah Rasul pasal 13, ya, ada tugas khusus dalam doa puasa ini. Kita diberi tugas khusus oleh Tuhan, ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua, ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Ayat 3, mereka berpuasa dan berdoa, maka berpuasa dan berdoalah mereka dan meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat 4, ayat 5 langsung, setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi ini kegunaan puasa supaya kita dipakai dalam pelayanan khusus oleh Tuhan, yaitu
memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah. Orang Yahudi dulu, rumah-rumah ibadah ini kepada orang yang sudah selamat. Memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang sudah selamat. Untuk dibawa kepada kesempurnaan. Memberitakan firman Allah, firman pengajaran kepada orang-orang yang sudah selamat di dalam rumah ibadah, sudah selamat, untuk dibawa kepada kesempurnaan. Atau membawa orang-orang selamat untuk masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah ini sekarang kepercayaan Tuhan kepada kita lewat kebaktian kunjungan-kunjungan. Nah ini perlu berpuasa. Kalau tidak berpuasa saya tidak berani keluar. Jadi itu. Puasa, kegunaan puasa dikaitkan pelayanan yang pertama. Dikaitkan pelayanan. Supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, tidak ditolak. Sebab banyak orang nanti berseru, aku sudah mengusir setan, aku nyalang kau, ditolak. Nah ini perlu puasa. Supaya kita introspeksi diri, pelayanan kita bisa makin berkenan kepada. Supaya kita sabar dalam penderitaan, dalam melayani Tuhan itu menderita dan sabar dalam penderitaan, berjaga-jaga dalam pelayanan supaya tidak tinggalkan pelayanan. Tetapi tetap bisa, tetap bertahan melayani Tuhan sampai garis akhir. Dan satu lagi, sampai kita dipercaya pelayanan khusus oleh Tuhan. Yaitu memberitakan firman Allah, firman pengajaran di rumah-rumah ibadah kepada orang yang sudah selamat untuk ditingkatkan sampai sempurna. Atau kata lain, untuk membawa orang-orang selamat masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Semoga kita mengerti. Ya, dalam kebaktian kunjungan-kunjungan ini diperhatikan juga, didoakan juga. Itu tugas khusus. Saya ingat selalu pesan Om Yu juga Om Pong selalu, jangan kepercayaan dipindahkan, dialihkan kepada orang lain. Oh sudah, betul-betul kita menderita. Biarlah ini tetap Tuhan percayakan sampai Tuhan datang, sampai tubuh Kristus yang sempurna. Itu yang pertama, doa puasa dikaitkan dengan pelayanan. Nah ini perlu, pelayan Tuhan perlu berpuasa. Perlu supaya pelayanan berkenan, tidak berhenti melayani, bertahan. Dan supaya dipakai, ditingkatkan, dipakai dalam pelayanan khusus, pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai ayat 5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tidak berhak atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, haknya suami. Demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tidak berhak atas tubuhnya, tetapi hak istri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama, untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Nah ini saku, jadi puasa dikaitkan dengan nikah dan buah nikah. Puasa dikaitkan dengan nikah dan buah nikah. Ini semoga kita mengerti. Berpuasa penting, berpuasa ini penting untuk perobekan daging, sehingga suami istri terutama, sehingga di dalam nikah ini tidak saling menuntut hak. Nah ini berpuasa penting, untuk mengalami perobekan daging dengan segala keinginan hawa nafsu itu, supaya di dalam nikah tidak terjadi saling menuntut hak. Nah, ini hancur kalau nikah menuntut hak. Tetapi saling melakukan kewajiban. Saling memenuhi kewajiban. Saling melakukan kewajiban. Ini berpuasa. Banyak nikah menuntut hak. Suami nuntut hak, istri nuntut hak, tapi tidak melakukan kewajiban. Anak menuntut hak. Wah, kacau nikah itu. Hancur nikah itu. Tapi lewat doa puasa,
Nah, terjadi perobekan daging dengan segala keinginan, dengan segala hawa nafsunya, sehingga kita tidak saling menuntut hak, tetapi justru saling memenuhi kewajiban, melakukan kewajiban. Saling memenuhi kewajiban. Suami banyak kewajiban-kewajiban suami saja, tapi kewajiban mutlak mengasihi istri dan tidak berlaku kasar pada istri. Tapi juga kewajiban-kewajiban secara jasmani harus dipenuhi juga. Saja sampai ayat ini mengatakan jangan berpisah. Suami istri jangan berpisah terlalu lama. Saja berpisah hanya untuk berpuasa, sesudah itu kumpul kembali. Saja bersama kembali. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, ini memenuhi kewajiban. Ya, kewajiban mutlak suami adalah mengasihi istri seperti diri sendiri dan tidak berlaku kasar. Tetapi juga harus melakukan kewajiban-kewajiban yang lain dalam rumah tangga. Saudara, kewajiban yang lain dalam rumah tangga. Semoga kita mati. Istri juga. Saudara, kewajiban mutlak istri adalah tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Tapi juga istri memenuhi kewajiban yang lain. Saudara, istri memenuhi kewajiban yang lain di dalam rumah tangga secara jasmani, di dalam rumah tangga. Ya, nah kalau ini terjadi tidak menuntut hak tapi saling melakukan kewajiban, maka tadi suami tidak berhak lagi atas tubuhnya tapi hak istri. Istri tidak berhak lagi atas tubuhnya tapi haknya suami. Jadi tidak hilang haknya. Loh, kok cuma kewajiban terus haknya habis? Nah, hasilnya saudara, kalau suami melakukan kewajiban mengasihi istri, maka istri adalah hak sepenuh dari suami. Tidak bisa diganggu-gugat. Nah, maka kalau istri melakukan kewajiban, suami adalah hak sepenuh dari istri. Dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak ketiga. Tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak ketiga. Nah ini, saudara, ayo lewat berpuasa, daging ini, ya tadi dalam pelayanan daging ini cenderung waduh capek, waduh ini dalam pelayanan capek. Daging mau menonjol sehingga tidak berkenan. Kami sudah melakukan ini, nyala kok. Daging ini harus dirobek supaya pelayanan berkenan. Dalam nikah juga daging selalu nuntut, oh kurang ini. Nah, itu hancur nikah itu. Tapi dirobek dalam puasa, nah, perlu suami istri itu persetujuan bersama. Ambil waktu, ayo puasa. Perlu. Tapi sudah itu kumpul kembali. Jangan dipisahkan oleh apapun. Jangan salah. Ya, semoga kita mengerti. Jadi nanti betul-betul istri adalah hak sepenuh dari suami. Suami adalah hak sepenuh dari istri dan tidak bisa diganggu-gugat oleh yang lain. Ya, semoga kita bisa mengerti. Anak-anak juga taat dengar-dengaran pada orang tua. Ini berpuasa juga penting, berpuasa anak-anak. Banyak hawa nafsu, keinginan dari kaum muda itu, remaja muda, wah dari kecil juga, anak kecil keinginannya tidak mau taat sama orang tua. Nah ini saja, harus taat dengar-dengaran pada orang tua sampai memiliki masa depan yang indah, masa depan yang indah. Saja juga berpuasa ini menghadapi tadi soal nikah, juga soal buah nikah. Nah seringkali buah nikah ini diancam penyakit ayan sekarang. Menghadapi penyakit ayan, gila babi, banyak nikah, buah nikah yang membabi buta. Ah ini perlu. Matius 17 ayat yang ke-14, Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14, Matius 17 ayat 14. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ini penting. Berdoa, berpuasa. Menghadapi penyakit ayan. Penyakit ayan, gila babi. Ya, ini. Yang menyeret ke air. Menyeret ke dalam air. Air itu adalah kesegaran dunia, pengaruh dunia yang tidak baik, menenggelamkan, membinasakan, menenggelamkan. Diseret ke dalam api, hawa nafsu
daging. Ini secara tidak sadar. Ya, secara tidak sadar. Menyeret ke dalam air, ke dalam api penyakit ayan. Maaf aku kalau orang ayan betul, kalau jatuh di air ya sudah mati dia. Kalau tenggelam, tidak sadar, tidak bisa membela diri. Jatuh ke api yang tidak bisa, tidak sadar, tidak rasa apa-apa, tahu-tahu sudah terbakar habis. Seringkali ini kaum muda tidak sadar juga. Kalau sudah diperangkap oleh pengaruh dunia, dijauhkan dari Tuhan, tenggelam. Bukan terangkat, tenggelam. Diseret ke dalam api hawa nafsu daging, ya, sehingga berbuat dosa, berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Gila babi, membabi buta hidup. Itu tidak sadar dia masuk api neraka, kebinasaan. Api neraka, kebinasaan. Nah, sebab itu kita perlu menggunakan waktu untuk berpuasa. Demi pelayanan dan demi tahwizan dan demi nikah rumah tangga kita. Perlu ambil puasa. Sangat bijaksana mengambil puasa. Sekali lagi, kita perlu mengambil waktu-waktu untuk puasa. Demi untuk pelayanan kita, tahwizan kita yang berkenan dan nikah rumah tangga yang berbahagia di dalam Tuhan. Perlu puasa. Perlu puasa. Suami, istri, anak perlu berpuasa. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Ini menghadapi penyakit ayan supaya nikah itu dalam kesucian, dalam kesatuan. Dalam kesucian, dalam kesatuan. Mari yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga dalam 2 Tawarikh 20 surat atau kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20, 2 Tawarikh. Inilah menghadapi pelayanan, tahwizan, menghadapi nikah rumah tangga yang banyak hancur hari-hari ini, kita berpuasa. Berpuasa. Tuhan tolong kita. Dan satu lagi menghadapi masalah. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 3 dan ayat 12 saja. Saudara baca seluruhnya di rumah. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Supaya berpuasa. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang dapat menyerang kami, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tidak punya kekuatan, tidak tahu jalan keluarnya, mau melakukan apa, tidak tahu. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, ini doa puasa untuk menghadapi pencobaan atau masalah yang besar, yang mustahil, yang membuat kita tidak damai sejahtera. Ya, ini doa puasa untuk menghadapi pencobaan, masalah besar, masalah yang mustahil, yang membuat kita tidak damai, tidak tenang, tidak damai sejahtera, tidak tenang, tapi dalam ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kepedihan, makin mikir, makin sedih, makin stres. Nah, lebih baik puasa, ambil puasa. Menghadapi masalah apa sih? Pencobaan, masalah yang besar, masalah yang mustahil bagi kita, yang membuat kita tidak damai. Ya, tidak damai sejahtera, tidak tenang, tetapi dalam ketakutan, kekhawatiran, dalam ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kepedihan hati, kesusahan. Itu ayo ambil puasa. Masalah apa sih? Ambil puasa. Semoga kita bisa mengerti. Ini keadaan Yosafat, keadaan kita dalam menghadapi masalah yang mustahil. Yang pertama, tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah. Ini lewat doa puasa. Jadi saat menghadapi keadaan kita, saat menghadapi masalah yang mustahil seperti keadaan Yosafat.
tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah, tidak ada kekuatan untuk menyelesaikan masalah, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu jalan keluarnya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu saat yang tepat untuk berpuasa. Ya, jadi jika kita menghadapi masalah, keadaan kita itu sudah tidak punya kekuatan, tadi takut, gentar, tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah, tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Nah, ini saat yang tepat untuk berpuasa. Saat yang tepat untuk berpuasa. Sehingga dalam berpuasa kita mengalami perobekan daging dengan segala keinginan hawa nafsu, sehingga kita tidak berharap yang lain, tetapi mata kita tertuju kepada Tuhan saja. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Nah, ini doa puasa. Ya, saat menghadapi masalah kita sudah kacau, tidak damai, tidak tenang, tidak bahagia lagi, ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain. Kemudian keadaan kita juga tidak punya kekuatan, sudah mungkin tidak ada kekuatan untuk menyelesaikan, tidak ada jalan keluar, tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi, tidak bisa mikir. Saatnya kita berpuasa, mengalami perobekan daging dengan segala keinginan hawa nafsu, sehingga tidak berharap pada yang lain, tetapi mata hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga mata hanya tertuju kepada Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Hanya percaya, berharap kepada Tuhan. Mata hanya memandang Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Artinya kita hanya percaya, berharap Tuhan. Kita hanya bergantung sepenuh pada kasih setia Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita bergantung pada kasih setia Tuhan, pada kemurahan Tuhan, pada kasih setia Tuhan, pada kasih setia. Mulut, nah ini hati-hati, mata memandang Tuhan, mulut juga jangan mengomel, jangan salahkan orang lain. Mulut hanya memuji dan menyembah Tuhan, menyeru nama Tuhan. Mulut hanya memuji, menyembah Tuhan, menyeru nama Tuhan. Sehingga menyeru nama Tuhan. Ini saja di dalam 2 Tawari 20 ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan, memuji Tuhan dengan pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, hanya itu. Ya. Jadi mulut ini hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan, tidak bersungut, tidak ngomel, tidak salahkan orang, jaga. Mata hanya memandang Tuhan, jangan pandang yang lain. Mulut hanya memuji dan menyembah Tuhan. Ya, memuji, menyembah Tuhan, menyeru nama Tuhan, menyeru nama Tuhan. Maka tangan kasih setia Tuhan saat itu, tangan kasih setia Tuhan diulurkan untuk menolong kita semuanya. Ayat 24, 2 Tawari Fatsal yang ke-20 ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Tidak ada yang terluput. Ya, tidak ada yang terluput. Nah, inilah. Sehingga masalah yang besar menjadi bangkai. Tangan kasih setia Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan masalah kita. Sehingga masalah yang besar, yang mustahil menjadi bangkai. Menjadi tidak berarti apa-apa. Menjadi tidak berarti apa-apa. Selesai semua. Menjadi bangkai. Sehingga masalah yang besar hanya menjadi seperti bangkai. Tidak berarti apa-apa. Sudah selesai semuanya. Sudah ditolong oleh Tuhan. Sudah ditolong oleh Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti pada malam ini. Mari, penting berpuasa untuk pelayanan,
untuk tahbisan, untuk nikah rumah tangga, supaya sungguh-sungguh terpelihara, dan untuk menghadapi segala sesuatu. Saudara, pencobaan-pencobaan yang sudah membuat kita tidak tenang dan lain-lain, saudara, membuat kita putus asa dan lain-lain. Ayo, mata tertuju pada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, saudara, dan juga mulut hanya menyeru nama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, menyeru nama Tuhan. Maka saat itu mata Tuhan tertuju pada kita dan tangannya terulur, tangan kasih setia, tangan anugerahnya terulur, sehingga masalah yang besar menjadi bangkai. Suatu yang tidak berarti selesai, diselesaikan oleh Tuhan secara ajaib, tepat pada waktu. Tepat pada waktu. Yakin lewat berpuasa ini Tuhan tolong kita semuanya, saudara ya. Juga saudara ya, tangan Tuhan diulurkan saat kita menghadapi bangkai. Sebaliknya, Lazarus mati 4 hari menjadi bangkai, Maria juga duduk mata tertuju kepada Tuhan. Maka tangan kasih setia anugerah Tuhan mampu membangkitkan bangkai. Coba di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ini hasil yang kedua. Ya, kalau tadi sesuatu yang dahsyat menjadi bangkai, sesuatu yang tidak berarti selesai, tapi sebaliknya. Kalau dari kehidupan kita seperti bangkai, ya, tangan kasih setia anugerah Tuhan sanggup juga untuk membangkitkan bangkai-bangkai. Ya, dalam Yohanes pasal 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, hanya memandang Tuhan, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan cerita soal bangkai dibangkitkan, tangan Tuhan terulur, tangan kasih setia anugerah Tuhan terulur untuk membangkitkan bangkai Lazarus yang sudah 4 hari mati. Ya, semoga kita bisa. Artinya ini terutama suatu kehidupan yang sudah tidak berharga secara jasmani, bangkai sudah tidak berharga, ya. Kehidupan tidak berharga, ya, tidak berarti, menjadi beban bagi orang lain. Kehidupan yang sudah busuk dalam dosa, najis, Tuhan bisa ubahkan menjadi kehidupan baru yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Sampai satu waktu jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Kita memandang dia muka dengan muka di awan-awan yang permai. Bersama-sama dengan dia selamanya. Memandang dia, melihat dia muka dengan muka di awan-awan yang permai. Dan bersama dengan dia selama-lamanya. Ya, gunakan waktu kita berada di bawah kaki Tuhan. Berjuang untuk tahbisan, berjuang untuk nikah, rumah tangga, satu, ya, tetap bahagia dalam Tuhan, tetap dalam kesucian, kesatuan, dan berjuang untuk masalah-masalah kita. Apa masalah kita? Ya, yang sudah mustahil pun, sudah hati ini rasanya tawar, tidak mungkin. Tinggal satu. Mata memandang, tertuju pada Tuhan. Mulut jangan mengucap apa-apa. Masa bisa? Jangan. Mulut hanya memuji dia, menyembah dia, menyeru namanya saja. Yesus, haleluya. Ya, dan saat itu mata Tuhan tertuju kepada kita juga. Mata Tuhan tertuju, Tuhan memperdulikan kita. Tuhan bergumul bersama kita dan dia ulurkan tangan. Yang hebat tadi masalah yang besar jadi bangkai, sebaliknya bangkai menjadi sesuatu yang baru, yang berkenan kepada Tuhan sampai sempurna seperti dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja tidak apa-apa. Kita menyembah kepada dia malam ini. Haleluya. Haleluya. Kita menyanyi nyanyian 296. Pandanglah Yesus.
Mata hanya tertuju pada. Pandanglah Yesus. Mohon belas kasih-Nya, anugerahnya, kasih setianya kepada kita semua. 296. Janganlah kau lihat akan besar beban. Janganlah kau takut akan kuatnya lawan. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah kakinya. Janganlah kau lihat. Janganlah kau lihat akan besar beban. Janganlah kau takut akan kuatnya. Tenang, damai akan kuatnya lawan. Jangan engkau khawatir akan kebutuhan. Khawatir akan kebutuhan. Letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia. Dia sanggup menolong. Dalam Dia ada jawaban bagi kur. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia. Dia sanggup menolong. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Janganlah kau lihat. Janganlah kau lihat akan besar beban. Janganlah kau takut akan kuatnya lawan. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah kakinya. Kur. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia. Dia sanggup menolong. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Kur. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia. Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Dengan Kaum muda jangan putus asa. Jangan khawatir, serahkan semua. Kita semua yang tua serahkan lagi. Haleluya. Haleluya. Mata hanya memandang Dia, mulut menyeru namanya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Hallelujah.
Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami tetap melayani Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Oh, kami serahkan di rumah tangga, Engkau tolong Tuhan. Oh, haleluya. Kami menghadapi kemustahilan, kami serahkan Tuhan. Mata kami hanya tertuju padamu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Mohon belas kasih, mohon kamurahan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah.
Hanya belas kasih-Mu Tuhan, hanya kasih setia-Mu Tuhan. Oh, tolong Tuhan, pelayanan tabisan kami di rumah tangga kami. Oh, masalah-masalah kami hadapi, bangkai-bangkai yang kami hadapi, kami serahkan Tuhan. Sungguh kami tidak mampu. Kami menyembah. Haleluya.
Terima kasih kami menyembah kami menyembah kami menyembah kami menyembah haleluya kami tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Kami hanya memandang Engkau, menyeru kepada, mengangkat tangan kepada. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Kau baik, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik. Terima kasih. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah kakinya. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah kakinya. Kur, kita bangkit berdiri. Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Aku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolong. Dalam Dia ada jawab bagimu. Dengan
Tahdisan serahkan kepada dia. Nikah rumah tangga serahkan. Masalah-masalah yang mustahil, yang menakutkan, yang mengganggu. Oh, haleluya. Masalah kebusukan, masalah apa saja. Lagi. Ada yang mau memandang Tuhan, mulut berseru kepada dia. Tangan diangkat kepada dia. Angkatlah dua tangan. Tanda menyerah, tak bisa apa-apa lagi. Hanya berserah. Sekali lagi. Sekali lagi. Mata memandang, mulut menyeru, tangan diangkat. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. 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 Kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Apapun yang kami hadapi, Engkau sanggup melakukan bagi kami. Engkau sanggup menyelesaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami damai sejahtera di dalam Engkau. Kami hanya memandang Engkau hari-hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Baik di sini Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, Jalan Suprapto Medan. Baik di dalam negeri, luar negeri. Mereka yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Baik juga di Jati Pasar semua. Kami merasakan jamahan tangan-Mu. Mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, hidup suci sampai sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian setiap ibadah Engkau hadir. Membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Demikian Tuhan Engkau tolong. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah Engkau tarik. Yang sudah tekun beri ketaatan. Jangan ada yang menyelundup seperti Yudas. Engkau tolong. Gembalakan kami, peluk kami semua Tuhan. Dalam tangan kasih setia-Mu. Terima kasih. Jiwa-jiwa yang sudah undur Tuhan. Engkau tarik kembali. Jiwa baru Engkau pertambah-tambahkan. Gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pergumulan kami dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun. Buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga. Satukan. Arahkan pada nikah rohani. Nikah sempurna.
dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah semua. Sebelum Engkau datang, Engkau tolong kiranya. Demikian kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu. Jangan tergoda apapun. Tuhan tolong kiranya beri masa depan yang indah. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir dengan sempurna. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Baik Ibu Silvi, baik Ibu Ratna, semua Engkau jamah dan lain-lain. Yang keluarga yang merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pergumulan-pergumulan kami dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua, kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Tuhan yang tolong berkati semua. Oh Tuhan tolong, utang-utang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong, mencari pekerjaan tolong. Jangan mengganggu ibadah pelayan kami yang sekolah, kuliah. Tolong menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis, disertasi. Tolong semua buka jalan Tuhan. Tangan kasih setiamu menolong kami. Nilai-nilai merosot, Engkau angkat lulus dengan baik semua. Terima kasih, nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, pergumulan-pergumulan kami yang lain, beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Juga pergumulan dalam sakit penyakit, Engkau jamah kami semua. Ampuni kami Tuhan, Engkau jamah semua. Mohon kemurahan belas kasih-Mu. Baik Bapak Santung, Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Sundoro, Bapak Sutomo, Bapak Buwono, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu-ibu juga, Ibu Isarini, Ibu Liang, Engkau tolong juga. Ibu Untung, Ibu Rianto, Engkau jamah juga. Ibu Sin, Ibu Darmono, Ibu Agus Digerse, Ibu Juni, Ibu Himawati, Engkau tolong juga. Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Ibu Rahel, Engkau jamah Tuhan. Bapak Amin juga, Saudara Yohan, anak Esra dan lain-lain. Ampunilah kami Pendeta Nadia dan lain-lain. Ampunilah kami Pendeta Suparji, Rudi Mamesa juga, Engkau jamah semua. John Dimer, Engkau jamah juga. Ampunilah kami kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Bapak Rudi, Bapak Bang Aribowo juga jamah juga Tuhan. Kami semua beri sehat kuat melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, tolong semua. Baptisan air Engkau tolong juga. Biar firman-Mu bekerja, banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada kunjungan-kunjungan. Bukakanlah firman sebagai pembuka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana. Di Medan mulai Engkau tolong. Di Tanah Toraja, di Sorong Engkau tolong juga. Di Surabaya ini Tuhan kerinduan kami. Tolong di Malang juga Engkau tolong kami. Serahkan dalam tahun di luar negeri. Di Malaysia, Singapura, di India, oh Tuhan kami serahkan di Kolombo, Engkau tolong juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Juga di Tarakan, Kalimantan, Engkau juga tolong kami serahkan dalam tangan. Terima kasih. Kami tidak mampu apa-apa, Tuhan tolong kami semua. Semua seru doa kami, Engkau yang mendengar, Engkau yang menolong semua. Kami pulang dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Mataku tertuju padamu. Nyanyian rohani. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa,
Mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Puji Tuhan. Kebaktian kita Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 dan Minggu kebaktian sekolah minggu 4:30 dan kebaktian umum jam 6:15. Ajaklah sekolah minggu datang pada Tuhan, ajaklah kaum muda juga datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kemudian doa yang berulang tahun Kamis 23 Januari Ivana Aletea Sekaryodi sekolah minggu dan Jumat 24 Januari Saudari Maria. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita sehat. Jangan lupa tetap bawa doa untuk kebaktian kunjungan di Medan. Ya, saudara yang mau doa rantai 1 jam 1 hari sampai ibadah di Medan selesai. Saudara berdoa untuk Tuhan. Yang mau berpuasa silakan mendoakan. Juga untuk di Surabaya ini saudara. Kita doakan juga mungkin bulan 5 kalau tidak salah ada tanggal libur itu sesudah Paskah. Paskah itu bulan 4 agak tengah, ya itu nanti bulan 5 tanggal 14-15 itu 1 bulan ya setelah Paskah itu ya. Jadi nanti di Malang digeser antara bulan Agustus atau September. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Kami berdoa juga buat Ibu Susi, Ibu David, Engkau jamah juga. Engkau tolong beri kesehatan, kekuatan. Ibu Donald juga Engkau tolong kami serahkan. Terima kasih Tuhan yang berulang tahun. Engkau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus kuatkan dalam pengajaran benar, dalam takbisan benar. Yang akan datang Engkau menyeleksi, Engkau buka firman, buka jalan. Yang sekarang ada, beri ketaatan semua. GPT pusat pengurus, berikan takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, jujur dalam nikah benar, dalam keuangan yang benar. Kami rindu menjadi satu dalam pengajaran yang benar. Rindu dalam satu tata cara ibadah yang benar. Supaya kami masuk kesatuan tubuh Kristus. Dan firman pengajaran-Mu bisa diberitakan di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Latihan kor kaum muda Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Baik kami dari Malang, dari Pamekasan, dari Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya dan sekitar yang Kau jaga, lindungi sertai. Mohon kemurahan-Mu, segala pengorbanan anak-anak-Mu apapun bentuknya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Engkau tidak menipu kami, Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Tuhan memberkati semua.